Stop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Siti Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, dan teman-temanku yang saya rindukan. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Azhara dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan resum tentang strategi pembelajaran kooperatif partisipatif pendidikan anak usia dini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yang pertama, konsep pembelajaran kooperatif partisipatif pendidikan anak usia dini. Yang kedua, prinsip pembelajaran kooperatif partisipatif. Dan yang ketiga, karakteristik strategi pembelajaran kooperatif partisipatif. Dan yang keempat, prosedur pembelajaran prosedur pembelajaran kooperatif partisipatif. Dan yang kelima, aneka ragam strategi pembelajaran kooperatif partisipatif. Dan yang terakhir, rumusan masalah yang terakhir membahas tentang evaluasi strategi pembelajaran kooperatif partisipatif. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep pembelajaran kooperatif partisipatif. Konsep pembelajaran kooperatif partisipatif pada hakikatnya, belajar merupakan interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Dan untuk mencapai hasil belajar yang optimal, perlu kerjasama atau kooperatif, dan serta keterlibatan atau partisipatif yang tinggi dari peserta didik dalam pembelajaran. Jadi kooperatif partisipatif itu saling berkaitan untuk pembelajaran peserta didik. Dalam pembelajaran, kerjasama dan keterlibatan peserta didik merupakan hal yang sangat penting, menentukan keberhasilan. Lebih dari itu, salah satu syarat kelas yang efektif adalah adanya keterlibatan, tanggung jawab, dan kerjasama antara sesama peserta didik. Terdapat 5 unsur penting dalam pembelajaran kooperatif partisipatif. Yang pertama, adanya partisipasi peserta didik dalam kelompok. Yang kedua, adanya aturan kerjasama dalam kelompok. Dan yang ketiga, adanya koordinasi dan komunikasi antara anggota kelompoknya. Dan yang keempat, adanya upaya belajar dari setiap anggota kelompok. Dan yang terakhir, adanya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi pembelajaran kooperatif partisipatif itu terdapat 5 unsur yang tadi disebutkan. Yang kedua, tentang prinsip pembelajaran kooperatif partisipatif. Strategi pembelajaran kooperatif partisipatif memiliki 2 komponen utama, yaitu komponen tugas kooperatif atau kooperatif teks, dan komponen struktur intensif kooperatif atau kooperatif intensive struktur. Tugas kooperatif merupakan sesuatu yang menyebabkan anggota bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Jadi peserta didik itu berusaha bekerjasama dalam menyelesaikan tugasnya. Sedangkan struktur intensif kooperatif merupakan sesuatu yang membangkitkan motivasi individu untuk bekerjasama mencapai tujuan kelompok.
Pelaksanaan pembelajaran kooperatif partisipatif perlu memperhatikan beberapa prinsip. Adapun prinsip pembelajaran kooperatif partisipatif itu yang pertama ada berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan belajar atau learning needs based sebagai keinginan kehendak yang dirasakan oleh peserta didik. Yang kedua, berorientasi pada tujuan kegiatan belajar. Berorientasi pada tujuan kegiatan belajar atau learning goal and objective oriented. Prinsip ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pembelajaran partisipatif berorientasi pada usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik atau participant centered. Prinsip ini sering disebut learning centered yang menunjukkan bahwa kegiatan belajar selalu bertolak dari kondisi real kehidupan peserta didik. Adapun prinsip yang keempat atau yang terakhir, belajar berdasarkan pengalaman. Belajar berdasarkan pengalaman atau experiential learning, bahwa kegiatan belajar harus selalu dihubungkan dengan pengalaman peserta didik. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu tentang karakteristik strategi pembelajaran kooperatif partisipatif. Strategi pembelajaran kooperatif partisipatif lebih menekankan pada proses kerjasama dalam kelompok. Tujuannya akan dicapai tidak hanya penguasaan bahan pembelajaran, tetapi adanya unsur kerjasama untuk menguasai materi tersebut. Pembelajaran kooperatif partisipatif dapat dijelaskan dari beberapa perspektif, yaitu diantaranya perspektif motivasi. Yang kedua, perspektif sosial. Yang ketiga, perspektif perkembangan kognitif. Dan yang keempat, perspektif elaborasi kognitif. Adapun perspektif motivasi artinya bahwa penghargaan yang diberikan kepada kelompok memungkinkan setiap anggota akan saling membantu. Karena keberhasilan setiap individu pada dasarnya adalah keberhasilan kelompok. Yang kedua yaitu perspektif sosial. Artinya bahwa melalui kooperatif, setiap peserta didik saling membantu dalam belajar. Karena mereka menginginkan semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan bekerja secara tim. Yang ketiga, perspektif perkembangan kognitif. Perspektif perkembangan kognitif artinya bahwa adanya interaksi antara anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi peserta didik untuk berpikir, mengolah berbagai informasi. Dan yang terakhir, perspektif elaborasi kognitif, yaitu bahwa peserta didik akan berusaha memahami dan menimba informasi untuk menambah pengetahuan kognitifnya. Karakteristik pembelajaran kooperatif partisipatif dapat dijelaskan penjabaran pembelajaran secara tim yang pertama, yang kedua berdasarkan pada manajemen kooperatif partisipatif, dan yang ketiga kemampuan dan keterampilan bekerja sama. Adapun yang rumusan masalah yang akan dibahas, yang keempat itu prosedur pembelajaran kooperatif partisipatif. Prosedur pembelajaran kooperatif terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, penjelasan materi. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, pengakuan tim. Prosedur pembelajaran kooperatif partisipatif terdiri atas 4 tahap tersebut.
Penjelasan materi. Penjelasan materi merupakan proses penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum peserta didik belajar dalam kelompok. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok materi pembelajaran, selanjutnya mereka diminta untuk belajar dalam kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, penilaian. Penilaian pembelajaran kooperatif partisipatif dilakukan berdasarkan prestasi individu dan kelompok. Jadi ada penilaian individu dan ada penilaian kelompok. Yang keempat, pengakuan tim atau team recognition. Pengakuan tim dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada kelompok atas prestasi yang dicapai oleh kelompok. Pembahasan rumusan masalah yang akan dibahas selanjutnya yaitu aneka ragam strategi pembelajaran kooperatif partisipatif. Aneka ragam strategi pembelajaran kooperatif partisipatif ada tujuh strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran kooperatif partisipatif STATE atau Student Team Achievement Division, merupakan strategi pembelajaran kooperatif partisipatif yang paling sederhana bagi guru. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif partisipatif Jigsaw. Strategi pembelajaran kooperatif partisipatif tipe Jigsaw dikembangkan oleh Arolson sebagai metode cooperative learning. Strategi ini bisa digunakan dalam pembelajaran membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dalam pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif partisipatif kepala bernomor terstruktur. Strategi pembelajaran kooperatif partisipatif bernomor terstruktur atau KBT merupakan modifikasi kepala nomor yang dikembangkan oleh Spencer Kagan. Strategi ini memudahkan pembagian tugas sehingga peserta didik belajar melaksanakan tanggung jawab pribadinya ketika berhubungan dengan rekan-rekan kelompoknya. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif bertukar pasangan. Strategi pembelajaran bertukar pasangan atau group to group X memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif decision making. Yang keenam, kooperatif partisipatif analisis kasus, dan yang terakhir kooperatif partisipatif tipe talking chips. Adapun rumusan masalah yang terakhir yang akan dibahas yaitu tentang evaluasi strategi pembelajaran kooperatif partisipatif. Evaluasi strategi pembelajaran kooperatif partisipatif bisa dilakukan berdasarkan ketiga sistem pembelajaran. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan 3 model, yaitu model evaluasi kompetisi, yang kedua model evaluasi individual, yang ketiga model evaluasi cooperative learning atau gabungan antara kedua model tersebut. Adapun model evaluasi kompetisi, sistem peringkat jelas menanamkan jiwa kooperatif. Peserta didik yang jauh melebihi kebanyakan peserta didik lainnya dianggap berprestasi. Sistem semacam ini mengajarkan nilai-nilai siapa yang kuat dialah yang menang. Model evaluasi kompetisi, dan yang kedua model evaluasi individual, dan yang ketiga model evaluasi comparative learning. Ketiga model tersebut adalah evaluasi strategi pembelajaran kooperatif. Terima kasih. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur.
Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.